bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mau lawan bau badan dan tetap wangi? Dapatkan keduanya. Yang berjalan dengan Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini. Mari silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri yuk sekali lagi. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, tidak pernah habis-habisnya rahmat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Kau tidak pernah meninggalkan bangsa kami selama hidup Tuhan Yesus. Mari terus kiranya Tuhan berkat-Mu atas bangsa kami ya Bapa, sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan dalam bangsa ini Tuhan Yesus. Mari kiranya Tuhan, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan sembah dan puji dan syukur kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari kita dengar ucapan syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita nyatakan terima kasih Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak.
sendiri dengan firman-Mu. Kita nyatakan bagi bangsa ini, amin Tuhan, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengeluarkan dari hati
pujian dan syukur kami kembalikan semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang mau lebih lagi meninggikan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus dan Bapak Ibu. Sudah siap puji Tuhan lebih lagi, amin. Yang kedengaran siap puji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan firman-Mu akan
hari Minggu 17 Agustus, hari kemerdekaan bagi bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, negeri ini Tuhan setelah mengalami kemerdekaan selama 80 tahun. Itu semuanya atas pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna bagi bangsa kami. Untuk itu biarlah negeri kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhi negeri ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa buat bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa kami bertobat Bapa, kembali ke jalan-Mu, sehingga bangsa ini dipulihkan Tuhan. Dipulihkan dari segala kehidupan yang tidak baik Tuhan. Kembali ke jalan-jalan-Mu. Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup memulihkan bangsa kami Bapa. Oleh sebab itu kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi bangsa kami Tuhan. Dan kami yang hidup di tengah bangsa ini boleh mengalami damai sejahtera sukacita-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah meninggikan Engkau, memuji menyembah-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Bapa untuk kami boleh diajar oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu Roh Kudus bukalah hati kami Bapa. Dengan segala kerendahan hati kiranya kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang ditabur boleh masuk di tanah yang subur. Kami percaya Tuhan, di saat kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan, firman itu yang mengubahkan kehidupan kami. Firman itu yang memulihkan seluruh aspek kehidupan kami. Untuk itu biarlah kami belajar menghormati kebenaran firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak akan bisa hidup. Biarlah kami hormat akan kebenaran firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu setiap roh-roh yang menghalangi untuk konsentrasi kami tidak tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang mencengkeram setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh fokus kepada kebenaran firman-Mu, dan kami tetap ada dalam hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu saja Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu. Halo. Ya. Hari ini kebetulan hari kemerdekaan kita ya. Jadi bukan kebetulan ya. Jadi hari kemerdekaan kita sudah 80 tahun Bapak Ibu. Tapi sayang ya, hari ini kita nggak full ya. Mungkin ada yang jalan-jalan juga ya, ada yang apa itu namanya? Karena hari libur ya, besok libur jadi libur panjang, mungkin ada sebagian yang sedang ya jalan-jalan lah gitu ya, ke rumah keluarga atau kemana pun ya. Tapi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang kemerdekaan ya, tentang kemerdekaan. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kemerdekaan. Kita tahu bahwa kemerdekaan yang terjadi bagi bangsa kita ini pun itu bukan serta-merta merdeka, tapi para pahlawan kita pasti berjuang untuk mempertahankan bangsa ini sehingga terjadilah kemerdekaan. Waktu terjadi kemerdekaan pasti bangsa ini begitu luar biasa sukacitanya. Bangsa ini pasti bersuka cita, bersorak-sorai. Karena apa? Karena tidak lagi dijajah. Ya, bangsa ini merdeka dan lepas dari segala penjajahan. Kita tahu dulu bangsa ini dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Dan begitu diproklamirkan bahwa negara ini merdeka, saya percaya, walaupun kita belum lahir saat itu ya, seluruh bangsa Indonesia bersorak-sorak, merdeka, merdeka.
pasti semangat banget mereka yang mengagung-agungkan kemerdekaan. Betapa bangsa ini bersuka cita karena 17 Agustus tahun 45 itu adalah gongnya saat bangsa ini dibebaskan dari kemerdekaan. Kenapa suaranya dengung terus ya? Ya, jadi kita mau buka di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Salah saya ya. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Di dalam 2 Korintus 4 ya, ayat 17. Di dalam 3 ayat 17 dikatakan, kalau ada roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Nah, berbicara tentang kemerdekaan, kita tahu bangsa kita ini sudah merdeka, tapi kenyataannya masih ada yang belum merdeka ya. Artinya kita dalam beribadah pun belum merasakan kemerdekaan itu ya. Masih ada tekanan-tekanan gitu, masih ada penghalang-penghalangnya, tapi kita percaya, kita serahkan kepada Tuhan. Apapun bentuk dari semuanya itu, kita percaya Tuhan bekerja. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti bela anak-anaknya. Semakin dihambat, semakin merambat. Amin. Iya. Jadi hari ini saya mau bicara tentang bagaimana roh itu bisa memerdekakan kita. Ya, bagaimana roh itu bisa membebaskan kita. Kalau roh Allah ada di dalam kita, roh itu yang memerdekakan. Artinya, kalau kita sudah memiliki roh Allah, roh Kristus, kita tidak lagi terpenjara oleh roh-roh dunia ini. Kita nggak bisa dikuasai oleh roh-roh dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang terpenjara. Ya, terpenjara di dalam apa, saudaraku? Ya, dalam kekecewaan, dalam kemarahan, dalam kepahitan, dalam apa lagi ya, pokoknya dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu merupakan suatu pengertian kita masih terpenjara, belum dibebaskan. Padahal firman Tuhan mengatakan kalau roh Allah ada di dalam kita, kita akan dibebaskan, dimerdekakan, karena firman itu memerdekakan kita. Kita dimerdekakan artinya kita yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, kita yang tadinya hidup di dalam dosa, penuh dengan kegelapan, penuh dengan tidak mengenal Kristus, kemudian Tuhan mati bagi kita. Tuhan menebus kita dengan darahnya yang kudus, dan kita dipindahkan kepada hidupnya, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang terang. Tadinya gelap menjadi terang. Nah, kalau tadinya kita hidup menuruti kedagingan, kita menuruti kehendak kita, di dalam roh kita harus mengikuti roh. Hidup kita bukan aku lagi yang hidup, kata firman Tuhan. Kan ada pujian, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Artinya hidup yang kita hidupi setelah kita memiliki kuasa Roh Kudus itu bukan milik kita lagi. Bukan milik kita lagi. Enggak bisa suka-suka kita. Enggak bisa suka-suka kita. Harusnya suka-suka Tuhan. Hidup yang kita miliki ini harus suka-sukanya Tuhan,
Bukan suka-sukanya kita lagi, tetapi betapa kita sering tidak menyadari hal itu. Kita mau hidup secara egois, kita mau hidup sesuka kita, tidak peduli dengan kebenaran Tuhan, tidak peduli dengan segala sesuatunya, pokoknya gua dan gua. Itu kenyataannya, saudaraku. Makanya betapa kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini untuk kita senantiasa boleh dibebaskan atau dimerdekakan dari segala dosa. Dan waktu Tuhan telah menebus kita, itu pun bukan bukan hal yang gak serius, Bapak Ibu ya. Itu Tuhan melakukannya dengan serius. Hanya Dia satu-satunya yang dapat menebus. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melakukan itu selain Yesus Kristus. Makanya kita harus hormat sekali dengan Yesus. Kita harus benar-benar menghormati Dia, karena Dialah satu-satunya sang penebus itu, yang setelah mencurahkan darahnya. Itu bukan hal yang biasa-biasa, bukan Bapak Ibu. Itu hal yang dasar dan luar biasa. Kita tahu lewat kebenaran firman Tuhan bagaimana Tuhan membebaskan umatnya. Kenapa Tuhan mau capek-capek turun dari surga untuk membebaskan kita? Siapa kita ini? Ya kalau kita renungkan, ya kenapa Tuhan sampai mau mati bagi kita? Padahal kita nggak kenal Dia tadinya. Kita hidup di dalam lumpur dosa. Kita nggak mau hidup sesuai dengan kebenarannya. Dari pertama sekali Adam dan Hawa pun diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, ya. Tuhan memberikan hak kebebasan bagi manusia. Tuhan gak mau bikin kita seperti robot. Bisa aja sebenarnya itu Adam gak petik buah, tapi Tuhan cara kerjanya gak seperti itu. Tuhan memberikan hak kebebasan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Gak kita lakukan, ya dosa. Nah sampai saat ini pun seperti itu, ya. Kalau kita nggak taat, nggak setia kepada kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan juga nggak bilang apa-apa. Ya itu kan urusanmu, kata Tuhan. Kalau mau ikut aku, ayo. Nggak mau juga nggak masalah. Tapi kita yang butuh Tuhan, kita yang perlu Tuhan, kita yang perlu juru selamat dalam kehidupan kita. Karena tanpa Dia kita nggak bisa mungkin selamat. Tanpa Dia kita nggak bisa merdeka di dalam kehidupan kita. Yaitu seperti saya katakan tadi, bahwa roh kita dimerdekakan oleh Tuhan. Itu artinya kehidupan kita, karakter kita itu yang harus diperbaharui ketika kita baru bertobat. Memang roh kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dari kehidupan yang lama pindah kepada kehidupan kita. Tapi ingat, sepanjang perjalanan kehidupan kita, ada yang harus kita lakukan. Bukan serta-merta kalau kita sudah terima Yesus, ya udah selamat. Sekali Yesus, ya udah selamat. Enak banget kalau seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus melakukan segala sesuatunya untuk hidup kita ini dipulihkan. Untuk itu Tuhan datang. Tuhan capek-capek ke dunia untuk apa? Untuk memulihkan kita supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Karena gambar itu telah rusak dibuat manusia pertama. Kemudian Tuhan datang membebaskan kita untuk kita bisa hidup bebas di dalam Tuhan, sehingga kita tidak terpenjara lagi dengan segala karakter-karakter kita yang gak baik, yang pemarah itu, yang suka ngambek, yang suka gak senang lihat orang, yang suka melihat kesalahan orang, yang suka menyinggung perasaan orang. Itu kan ada di dalam karakter manusia. Bukan sejak purbakala sampai sekarang ini pun karakter itu ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Nah itu yang Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau bersihkan dalam kehidupan kita agar kita bisa hidup seperti Kristus. Kalau masih ada, ya, karakter-karakter kehidupan lama itu melekat di dalam roh kita, di dalam hati kita masih terikat kuat, kita tidak akan bisa hidup di dalam roh. Tidak akan bisa. Jadi perlu perjuangan. Kita harus benar-benar berjuang di dalam Tuhan untuk kita bisa hidup di dalam Kristus, ya. Coba kita buka Yohanes 8 ayat 32.
Ya, Yohanes 8 ayat 32 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bakalan bisa dimerdekakan. Hidup kita akan kembali seperti dulu. Terus, ya, taubat kumat ya begitu terus. Karena nggak tahu kebenaran. Maka betapa pentingnya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Betapa kita harus serius mengikut Tuhan. Bukan asal-asalan, bukan semau kita, ya. Kita harus benar-benar bisa menghargai kebenaran firman Tuhan itu. Kita mau belajar kebenaran firman, ya. Karena tanpa kebenaran ini kita nggak bisa dimerdekakan. Tanpa mengetahui kebenaran firman itu, karena ini firman ini adalah kebenaran yang sejati. Inilah yang mengubah seluruh kehidupan kita. Kalau kita nggak tahu, bagaimana kita mau bisa berubah? Tapi kalau kita tahu, kita sering baca, kita sering renungkan, maka kita akan dipulihkan step by step, ya. Nggak langsung berubah, simsalabim berubah, nggak ada ceritanya, ya. Tapi seiring dengan waktu kita akan diubahkan. Nah, bagaimana, ya? Kalau orang yang dimerdekakan, reaksinya pasti bersukacita, Bapak Ibu, ya. Orang yang dimerdekakan itu pasti bersukacita. Kita buka di dalam Roma 12 ayat 12. Sebenarnya dari ayat 9 bisa dibaca, tapi saya baca ayat 12 aja. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, jelas sekali. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, Tuhan berkata, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus bersukacita. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dan kita boleh bersukacita, menyenangkan hati Tuhan, ya. Di dalam kehidupan kita ini, kita harus punya pengertian bahwa kita itu orang yang sudah dibebaskan, tidak dipenjara lagi, tidak terpenjara lagi, Bapak Ibu, ya. Kita sudah dibebaskan, hati kita sudah lega karena hati yang Tuhan beri, hati yang baru, ya, yang mengenal pribadi Yesus, dan kita senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan. Yang ditakuti manusia, ya, dari dulu sampai sekarang itu cuma dua hal. Saya katakan hidup dan mati, ya. Yang ditakutin manusia, apakah dia orang kaya, orang miskin, anak kecil, semua orang takut hidup, takut mati. Cuma ini, takut hidupnya miskin, ya, benar nggak? Takut nggak makan, takut nggak dapat pekerjaan, ya, supaya nanti dia nggak bisa hidup dong kalau nggak ada isi perutnya, kan. Takut tidak dihormati selama hidupnya. Di dalam kehidupan itu banyak ketakutan, banyak sekali ketakutan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi manusia di dalam kehidupan ini pun mengalami ketakutan, ya. Makanya orang berusaha pintar biar dihormati, kaya biar disegani. Selama hidupnya dia mau berkuasa. Itulah yang ditakuti. Kemudian takut mati. Semua orang takut mati, ya, kecuali orang yang sudah mengenal Kristus, kebenaran. Makanya orang berusaha olahraga, ya kan, biar nggak mati, biar panjang umur. Makan makanan yang sehat, herbal segala macam. Supaya apa? Supaya jangan mati. Padahal nanti kan mati juga. Ada nggak yang nggak mati? Semuanya pasti mati. Tapi betapa manusia takut dengan dua hal ini. Padahal seharusnya Tuhan sudah memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Itu adalah hal yang rohania. Itu yang harusnya kita perhatikan. Bukan hal-hal yang di dunia ini. Bukan hal-hal jasmania kita ini.
Nggak perlu takut, burung di udara aja dikasih makan, masa kita nggak dikasih makan oleh Tuhan? Iya toh? Nggak usah takut. Tuhan pasti pelihara kalau kita di dalam Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Nggak mungkin dibiarkannya kita. Nggak ada ceritanya itu. Walaupun kita diizinkan mengalami masalah, tapi itu semua atas persetujuan Tuhan. Jadi nggak usah takut, nggak usah stres menghadapi hidup ini ya. Orang kan karena mau kaya, mau berhasil, kerja banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, nggak ingat waktu, akhirnya sakit mati. Ya toh? Banyak kejadian seperti itu. Karena nggak punya hikmat Tuhan, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan logikanya. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, ya, memang kita harus bekerja. Orang nggak bekerja, kata Tuhan, jangan makan. Tapi kita selalu mengutamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan Tuhan tambahkan, kata firman Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kita. Setiap orang yang mengutamakan Tuhan, hidupnya tidak akan stres ya, tapi hidupnya pasti diberkati. Untuk itu mari kita hidup di dalam Tuhan. Memang kita juga harus jaga kesehatan ya, jangan mentang-mentang udahlah, kan Tuhan udah selamatkan saya udah dibebaskan, makanlah seenaknya ya, masuk semuanya. Enggak juga Bapak Ibu ya. Kita tahu ya, sebagai manusia itu Tuhan katakan makan secukupnya. Bukan sekenyang-kenyangnya, nggak ada ceritanya. Makan secukupnya, artinya secukupnya, seadanya ya. Jangan makan 3 piring. Penyakit, ya kan? Ada dulu kan, kalau dia makan, Bapak Ibu tahu saksang ya, orang Batak. Kalau makan 1 piring coba, itu bisa untuk 6 orang porsinya ya. 1 piring itu untuk 6 orang, dia makan sendiri. Bayangkan kalau siang dia makan 1 piring, malam 1 piring, jadi apa? Berarti dead. Siapa yang salah? Tuhan? Bukan. Dia nggak ada penguasaan diri. Tiap hari mentang-mentang mulutnya suka makan itu, terus dia makan setiap hari, ada duitnya dia makan, dia pergi ke Lampung makan. Akhirnya darah tinggi dead, mati. Yang salah siapa? Manusia. Nggak ada penguasaan dirinya gitu. Tuhan bilang kita boleh makan semuanya, tapi secukupnya ya. Jadi penyakit memang, apalagi kalau kita udah orang tua kan, ada asam urat kan gitu ya. Saya pernah bilang ke dokter, dok, itu asam urat nggak bisa sembuh dok? Bisa bu, kata gitu. Banyak kali pantangannya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Padahal itu semua kesenangan saya, yang hijau-hijau, yang segar-segar itu kesenangan saya. Masa nggak boleh dimakan dok? Seperti boleh bu, tapi sekedar ya, sedikit. Jangan bu makan satu ringkok gitu. Oh gitu, ya dok. Dari situ saya mengerti. Dulu saya kalau makan, tanya itu cucu saya kayak kambing 1 piring saya makan semua. Saya pikir kan itu sehat ya, makan hijau-hijau. Rupanya di usia kita yang sudah lansia ini nggak boleh terlalu banyak. Sedikit saja boleh dimakan, tapi jangan dimakan semua. 1 nampan, saya makan 1 nampan. Bayangin, benar. Itu Danes kalau ada opung habis nih, kata gitu. Senang kan makan lalapan gitu ya. Senang saya, rupanya itu bisa bikin kita asam urat. Ya kita nggak tahu kan, saya nggak ngerti waktu itu gitu. Jadi rupanya seperti itu. Akhirnya kita udah tahu itu kebenaran itu, kita hindari dong ya, nggak mau lagi seperti itu. Supaya kita juga sehat ya. Jadi kita harus berhikmat juga Bapak Ibu ya. Mentang-mentang kita sudah dimerdekakan, terus kita mau semau kita, dan kita pun tidak jaga pola makan kita, itu tidak baik ya. Ya. Kemudian kita harus memberikan makanan rohani
di dalam roh kita ya. Jangan tubuh kita aja yang kita kasih makan, tapi mari kita belajar untuk memberikan makanan rohani kita. Kita harus lebih fokus kepada roh kita, karena yang sampai kepada kekekalan adalah roh. Kalau tubuh kita kembali ke tanah, tapi roh akan kembali ke Bapa di sorga. Jadi roh ini harusnya kita lebih fokus. Roh ini yang harus kita beri makan ya. Kalau kita kasih makan yang sehat, maka kita sehat ya. Ya. Jadi meskipun kita hidup di tengah masalah, kata Tuhan katakan bersukacitalah dalam pengharapan Bapak Ibu ya. Jangan pernah kecewa ya. Ibu Ijen kan pernah kesaksian di sini ya, dia mengalami itu. Dia bilang nggak usah pikirin apa, yang penting tetap pegang teguh Yesus, hanya itu saja ya. Kita harus benar-benar bisa memiliki roh takut akan Tuhan ya. Meskipun banyak masalah yang kita hadapi ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Saya punya teman kemarin, saya baru besuk teman saya. Dia itu tadinya gemuk seperti saya, ceria orangnya, happy orangnya juga. Tiba-tiba dia sakit. Sakitnya juga saya bingung. Pertama dia kanker ya, kanker apa itu ya, di dekat kelaminnya, dioperasi ke Penang, udah masih stadium 1 lah waktu itu ya, dioperasi. Begitu dia pulang, tiba-tiba punggungnya mengalami pengapuran, jadi tulangnya itu kosong gitu, kayak mengkropos, jadi harus diisi katanya gitu, harus dioperasi. Biaya operasinya 350 juta. Tapi sebelum dia melakukan itu, dia pernah operasi katarak di Penang, tapi nggak kayak di Indonesia di sistem laser gitu. Tapi karena itu waktu itu dia COVID, ya sebelah dia kalau udah dioperasi kembali lagi ke sana cek, tapi sebelah lagi dioperasi dia nggak bisa ke sana karena COVID. Nah karena COVID, terus habis COVID dia ke sana, ke Penang lagi. Terus dokter bilang, kenapa kamu gak kesini? Kan COVID dok. Buta lah kamu nanti. Begitu ya sama dokter. Sakit hati dia kan gitu ya. Ngeri kali katanya gitu. Dia itu harus dicek gitu ya setelah operasi kedua katarak. Jadi pendek kata penyakitnya bertubi-tubi. Karena dia yang kedua rupanya naik. Kan kalau kanker ini ya stadium A jadi B gitu, ke 1 jadi 2 gitu. Sekarang udah tipe 2. Nah waktu itu dia 6 bulan. Karena anaknya ada di Medan, dari Medan Penang 6 kan. Di kemo. Tapi karena dia kemonya kemo yang mahal, rambutnya ngerontok. Dia nggak mau ngomong sama kita. Dia bilang, kamu sakit apa sih? Gitu ya. Sakit kok lama banget gitu ya. Sampai 6 bulan bolak-balik Penang gitu ya. Dia nggak tahu lah ya, nggak mau gitu ngasih tahu. Akhirnya kemarin dia terbuka sama kita. Dia ceritakan semuanya bahwa dia itu punya sakit kanker tadi ya, cancer. Udah itu waktu yang pertama memang sudah beres, tapi timbul lagi stadium 2, kemudian dioperasi dan sekarang sudah beres kata dokter. Terus dia menjalar ke ginjal. Mungkin kalau di kemo itu banyak rusak, yang sel-sel rusak jadi kena ke ginjal gitu ya. Belum lagi punggungnya, yang tulangnya itu harus dioperasi gitu ya, dioperasi. Tapi dia belum sempat dioperasi karena kan kondisi dia masih lemah gitu ya. Badannya sampai setengah saya sekarang, kurus badannya gitu ya. Dan matanya itu buta, dua buta. Bayangin lah. Segitu segarnya tadi hidupnya, dalam tempo berapa bulan bisa berubah total. Dia buta. Itu yang dia nggak bisa terima. Sampai dia kecewa banget sama Tuhan. Tuhan ambillah aku Tuhan, untuk apa aku hidup lagi Tuhan, nggak bisa ngelihat katanya gitu ya. Akhirnya sampai suaminya juga, jangan ngomong kayak gitu, kata suaminya, itu gak bagus seperti itu gitu kan. Yang penting kita berusaha lah kata gitu. Dia nggak bisa melihat hitam sama sekali.
Kalau masih ada cahaya-cahaya sedikit masih. Ini hitam, gelap. Dua-dua nggak ada, bisa ngeliat. Dibawa ke apa itu hamba Tuhan Rasuli apa yang Lubis itu Rasuli Lubis apa itu yang pernah nggak nonton di TikTok? Udah pernah ke situ, dibawa dia ke situ sama teman saya. Siapa tahu bisa ada kesembuhan ilahi gitu ya, dibawa ke situ. Dia tadinya kan orang HKBP ya, nggak percaya kayak gituan gitu. Dibawa ke Tiberias enggak. Begitu antri, kan banyak yang mau disembuhkan kan antri. Tiba-tiba ada orang nyalip, dia marah. Jangan gitu lah, saya udah lama. Teman saya bilang si Elizabeth, waduh nggak terjadi mujizat nih, udah marah dia. Pasti nggak terjadi apa-apa. Iya benar, Tuhan melihat hati loh, ya kan? Udah marah, ada dongkol hatinya. Jadi memang tidak ada mujizat saat itu, gitu ya. Nggak terjadi apa-apa. Akhirnya dia pun nggak mau lagi ke situ, ya. Terus suatu hari ada itu di TikTok. Saya kurang tahu namanya apa. Sony apa gitu, orang Chinese. Jadi bisa penyembuhan gitu. Tiba-tiba dia masuk ke situ. Dibawa teman saya juga ini karena dia kan matanya buta, nggak bisa ya kan HP. Terus dimasukin dia kan, terus dia bilang, dok saya buta katanya gitu. Terus ini saya punggung saya kayak keropos tulang gitulah ya, jadi harus dioperasi kata dokter. Terus saya juga ada ginjal katanya gitu. Terus saya ada lambung. Dulu saya ada kanker saya juga, tapi udah bersih katanya gitu. Kayaknya didoain sama dokter ini, siapa hamba Tuhan ini. Begitu didoain, puji Tuhan, dia bisa melihat, tapi nggak jelas ya warna. Jadi kalau kita pakai baju putih, merah, kuning, dia udah bisa lihat sekarang. Tapi wajah kita belum jelas gitu ya. Itu pun udah puji Tuhan ya, puji Tuhan gitu ya. Terus saya bilang gini, Hel, kamu dulu ada kepahitan enggak? Katanya gitu. Sebelum dia ke hamba Tuhan ini. Iya katanya gitu, dulu saya pahit dengan saudara-saudara saya. Dengan dia 5 bersaudara cewek-cewek itu. Mereka 6 apa 7 ya saya lupa. Jadi masalahnya itu dulu rumah orang tuanya itu disuruh ditempati kakaknya yang laki-laki karena kebetulan di Medan. Ini kan sudah yang perempuan udah dibawa suaminya semua, tapi saudaranya yang 5 perempuan nggak setuju, harus dijual dibagi rata. Dia bilang jangan, itu kan rumah orang tua, udah biarin aja si abang tinggal di situ. Jadi yang 5 ini benci sama dia sampai mereka mengawinkan anak gitu ya, sampai sekarang ini lah ya, baru beberapa bulan ini baru pulang, nggak pernah ngomongan ya. Jadi adiknya kakaknya nikahan anaknya nggak diundang, dia juga gitu, anaknya 6 ya, nggak pernah ngundang yang 5 ini, terkucil. Cuma ada satu lah kakaknya satu ya, yang perempuan itu dekat sama dia di Jakarta. Terus tetangga kakaknya yang laki-laki satu punya ada di Medan yang nempati rumah orang tuanya. Akhirnya dipulihkan lah, itulah kankernya sembuh itu ya, ada pengampunan dari dia, pulih kankernya ya. Kita berdoa semoga nggak naik lagi ya stabilnya ya, itu sudah pulih kankernya. Jadi memang benar kanker itu biasanya dari sakit hati. Begitu dipulihkan kankernya udah sembuh kata dokter di panel, udah sembuh, udah mengalami mujizat dia. Bahkan waktu didoain sama hamba Tuhan yang di TikTok itu tulangnya itu udah enak. Dulu dia pakai ada penyanggah gitu kayak korset gitu ya. Dia pakai dulu harus pakai itu, dan dia tidak sanggup duduk 1 jam, nggak bisa. Dia begitu duduk udah kira-kira mau 1 jam, dia harus rebahan karena nggak kuat. Tapi kemarin kita duduk 3 jam, dia nggak pakai penyanggah, kuat, luar biasa. Dia bilang ginjal saya juga kayaknya enak sekarang, emak saya, lambung saya juga, tinggal mata saya. Saudara, kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam hidupnya? Saya punya teman, dia sahabat saya ini kompak. Kita merenung gitu, kenapa ya Bet? Ada apa gitu ya? Terus kita renung-renungkan gitu ya. Ternyata
Ya, menurut kami sama Sabet ngomongkan dan diiyakan sama dia. Dia punya roh kesombongan secara tidak disadarinya. Tuhan paling benci dengan kesombongan. Kenapa saya katakan kesombongan? Kalau kita berkumpul begini, pasti dia menceritakan kesuksesan anak-anaknya. Terus ceritanya, aku dibawa ke Amerika, aku bawa ke Eropa, anakku nomor 3 begini, manajer lah ini. Pokoknya dia cerita tentang keberhasilan anaknya yang 6 ini. Memang puji Tuhan, anaknya berhasil semua. Berhasil semua anak-anaknya. 1 anak angkat, 5 anak kandung itu berhasil semuanya. Saya juga luar biasa. Biasanya satu keluarga kan ada yang kerek. Ini enggak 6-6-nya sukses gitu. Jadi kesuksesan itu selalu dia. Setiap kita berkumpul pasti itu diceritakan terus gitu ya. Kayaknya kita sebagai pendengar aja terus. Dia terus asik cerita. Gini loh. Itulah, itu puji Tuhan lah, aku dibawa. Besok kami mau ke Eropa. Besok kami mau ke Jerman. Besok kami mau ke Australia lah. Pokoknya cerita. Setiap dia cerita terus. Jadi ada roh kesombongan. Secara tidak disadarinya. Ada roh kesombongan di dalam hatinya. Dan Tuhan izinkan penyakit. Dan dia sekarang udah menyadari, iya betul, aku minta ampun sama Tuhan, katanya gitu. Enggak aku sadari, ternyata aku punya roh kesombongan, katanya gitu. Aku minta ampun. Sekarang dia berdoa nangis. Nangis kemarin juga dia berdoa nangis. Waktu kita datang dia nangis gitu. Aku minta ampun sama Tuhan, itu doainlah biar aku bisa lagi kembali normal mataku, karena yang lainnya udah pulih. Yang lainnya sudah pulih, tulang-tulangnya itu pun udah nggak sakit lagi, yang keningnya nggak sakit, ginjalnya nggak sakit. Mungkin ya karena mujizat dari hamba Tuhan tadi itu terjadi sehingga dia nggak ngerasain, cuma tinggal matanya. Jadi kalau mata itu belum sempurna, tapi itu pun udah puji Tuhan, udah ada cahaya dia lihat. Jadi waktu kita datang, kenal nggak Hel? Siapa nih? Kenal lah, katanya gitu. Kau si Lucy kan? Kau si adik kan? Begitu. Tahu dia, tapi wajah kalian 2 meter gini aku nggak jelas. Jadi dia kalau berkaca, biar dia nampak hidungnya harus begini, kaca di sini. Baru dia nampak hidungnya, matanya gitu. Deket banget gitu. Kalau gini nggak nampak dia wajahnya, nggak jelas. Jadi dia kalau berkaca harus begini, gitu. Jadi ini satu kesaksian bagi kita. Kadang-kadang kita pun gak menyadari ada roh-roh yang gak berkenan di dalam kehidupan kita. Saya juga belajar di sini. Kita gak sadar kita punya roh kesombongan, keangkuhan, kepahitan yang gak kita sadari. Ada kekecewaan, kemarahan, ya, ada di dalam hati kita. Tuhan gak senang. Hati-hati. Bisa jadi penyakit, bumerang dalam hidup kita. Jangan mau, ya, lepaskan semuanya itu. Bukankah Tuhan sudah memerdekakan kita? Bukankah Tuhan sudah membebaskan kita? Harusnya kita hidup di dalam kebebasan, kemerdekaannya itu, ya kan? Tapi apa yang terjadi karena kita masih hidup di dalam keterpenjaraan seperti yang saya katakan, ya, ada kekecewaan, ada ketidakpuasan, ada kemarahan. Itulah yang membuat kita tidak damai sejahtera. Akhirnya kita hidup di dalam kesengsaraan, penderitaan. Ya, jadi seperti Rasul Paulus juga, ya, Raja Daud juga. Kalau kita baca dalam Mazmur itu benar-benar luar biasa, Bapak Ibu, ya. Raja Daud dari masa mudanya, ya, itu dilatih sama Tuhan. Gak serta-merta dia jadi bisa memenangkan peperangan dengan Goliat. Enggak, ada prosesnya. Dia dilatih oleh Tuhan. Tapi Alkitab nggak menceritakan secara tuntas ya bagaimana Tuhan melatih dia. Pasti dia dilatih oleh Tuhan bagaimana mengalahkan musuh. Waktu dia di padang gurun, dia mengembalakan dombanya 2-3 ekor, tapi dia setia mengembalakannya. Dia punya roh pujian penyembahan. Saya percaya waktu dia mengembalakan dombanya itu, dia pasti memuji Tuhan. Ya kan? Ku sembah kau Allahku. Setiap hari dia datang kepada Tuhan. Setiap saat dia datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Begitu datang singa beruang,
dia sobek mulutnya. Kadang-kadang saya mikir, pemuda bisa sobek mulut beruang singa untuk menerkam domba-domba. Bagaimana ceritanya? Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Itu semua karena dia disertai oleh Tuhan. Dia dilatih oleh Tuhan. Bagaimana menghadapi musuh-musuhnya. Kalau enggak, dia nggak mampu. Nah, kita pun seperti itu. Ya, Daud bisa mengalahkan Goliat cuma dengan itu, ketapel. Batu nancap di jidatnya, jatuh. Sampai Goliat bilang, kau pikir aku anjing? Kau datang bawa apa itu, batu? Dia udah pakai apa itu? Pedang, ya kan? Itu kan perlengkapan perang Goliat. Tapi dia bisa mengalahkan. Itu dilatih oleh Tuhan. Nah, kita pun Bapak Ibu dilatih oleh Tuhan. Di dalam kita, di dalam kehidupan kita saat ini, kita pun dilatih, diproses oleh Tuhan. Ya, percayalah apa yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan kita. Makanya kita harus bertobat. Ya, kalau kita salah kita bertobat. Tapi kalau Tuhan sedang melatih kita, memproses kehidupan kita untuk kita menguji iman kita, kita pun harus tetap bertahan. Jangan kecewa. Jangan kecewa, ya. Kita harus tetap bertahan. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan dengan segala aspek permasalahan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengucap syukur. Ya, yang kedua dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, ya. Sabar. Nah, sabar dalam kesesakan. Kalau tadi dikatakan kita harus bersyukur, bersukacita. Sekalipun banyak masalah dalam hidup ini, kita harus tetap bersukacita. Jangan keadaan yang mengubahkan hidup kita, yang menguasai kita, tapi biar kita menguasai keadaan sekitar kita. Jangan kita dikuasai oleh keadaan. Kemudian yang kedua, kita harus bersabar, ya. Bersabar. Kadang-kadang kita banyak gak sabarnya, ya kan Bapak Ibu? Kita banyak gak sabar. Maunya cepet-cepet. Kalau doa, Tuhan jawablah doaku, gitu kan? Kok gak jawab-jawab sih Tuhan, gitu? Kurang apa, gitu? Gak boleh seperti itu, ya. Ya, jadi kita harus belajar dari firman Tuhan, ya, yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4. Ya, 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus luar biasa, ya. Dia katakan penderitaan ringan sekarang ini, padahal nyawanya terancam, Bapak Ibu. Dia katakan penderitaan ringan. Kita bisa nggak bilang masalah kita penderitaan ringan? Enggak, ya. Pasti bilang, aduh berat, masalahku berat banget, aduh pusing deh, gitu, ya. Tapi ini Rasul Paulus luar biasa. Dia katakan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Dia tahu bahwa Tuhan menyediakan mahkota kekal dalam kehidupannya, sehingga dia berharap bahwa dia akan mencapai semuanya itu sekalipun dia hidup dalam penderitaan. Nah, dia sabar menanggung. Dia nggak pernah kecewa. Dia nggak pernah mengeluh. Rasul Paulus nggak pernah mengeluh di sini. Bahkan dia pernah bilang apa yang aku miliki selama ini kuanggap sampah. Tadinya kan dia murid Gamaliel, ya Pak, ya. Nah, itu kan orang Farisi. Orang Farisi kan terkenal dengan ketekunannya itu, beribadahnya apa, taat, dia beragama taat. Dan dia saat itu merasa paling benar. Apa yang dia lakukan menurut dia itu benar. Sampai Tuhan izinkan matanya buta.
Kenapa Tuhan izinkan matanya buta? Karena dia yang dia lihat selama ini benar, padahal selama yang dia lihat itu nggak ada yang benar, buta dia sama sekali. Dan itu Tuhan izinkan terjadi bagi Rasul Paulus, dan dalam waktu yang singkat Tuhan pulihkan lagi matanya, dan Tuhan pakai Rasul Paulus begitu luar biasa. Dia menjadi rasul yang dasar ya, maksud saya dari antara ke-12 murid Yesus itu rasul yang luar biasa, Rasul Paulus, walaupun dia datang terakhir ya dari murid-murid yang lain. Bahkan Petrus yang murid pertama pun menghormati Rasul Paulus ya. Karena apa? Karena memang Rasul Paulus ini luar biasa. Waktu dia bertobat, dia ke Yerusalem, apa orang Yerusalem langsung welcome? Oh enggak. Karena mereka tahu dia jahat, penganiaya orang Kristen. Jadi orang nggak bisa terima dia. Wajar ya, saya juga berpikir gini, misalnya saya seorang pembunuh di Kerawang, tiba-tiba saya bertobat, terus saya datang ke Kerawang mau menginjil. Kata, itu pembunuh tuh, jangan terima itu pembunuh. Pasti kan orang ngomong gitu. Pasti, nah Rasul Paulus pun mengalami itu, jangan. Dia yang membunuh termasuk Stefanus saat itu kan gitu. Itu kejahatan ya, itu terkenal. Diketahui orang Yerusalem semuanya udah tahu dia itu jahatnya kayak mana Rasul Paulus. Begitu dia bertobat ya, Tuhan pilih dia. Makanya Tuhan gak pernah salah pilih, saudaraku. Dia pilih Rasul Paulus, Rasul Paulus bertobat, dan dia menyaksikan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian dia, lewat pengajaran dia ya. Berapa di Filipi di mana semua itu terjadi kebangkitan Bapak Ibu ya. Semangat Rasul Paulus luar biasa. Tidak ada ketakutan. Dia berani. Sekalipun dia harus mati, dia bilang itu penderitaan ringan. Kalaupun dia membunuh orang, nggak masalah bagi dia. Kenapa dia sampai seperti itu? Karena memang rohnya dibebaskan. Rohnya sudah bebas sebebas-bebasnya dibikin oleh Tuhan. Dan dia tidak pernah takut lagi. Dengan kematian pun dia tidak takut. Ini luar biasanya Rasul Paulus Bapak Ibu. Jadi masalah yang dia hadapi, masalah yang kita hadapi tidak sedahsyat masalah Rasul Paulus ya. Kalau masalah Rasul Paulus itu kan murid-murid Yesus taruhannya nyawa. Kita nggak sampai seperti itu. Ya toh, masalah kita paling apa? Keluarga, keuangan, anak-anak, tetangga, atau teman kerja kita ya di marketplace. Pokoknya masih masalah-masalah biasa. Nah, harusnya kita yang bilang bahwa penderitaan ringan yang sekarang itu kita, bukan Rasul Paulus harusnya yang mengatakan. Kita lah yang harus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Karena penderitaan kita memang gak seberapa. Tapi kalau penderitaan Rasul Paulus dan rasul-rasul itu luar biasa. Tetapi kenapa dia bisa mengatakan bahwa semua penderitaan yang dialami itu adalah ringan? Karena rohnya sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan dia bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan akan dia raih. Dan dia tetap di dalam perlindungan Tuhan. Orang yang sudah dibebaskan, dia gak pernah mikirin diri sendiri, egois, enggak. Ya, perhatikan orang yang sudah dibebaskan, dia tidak egois. Dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia lebih memikirkan orang lain. Makanya kita belajar dari Rasul Paulus. Mari kita tidak bersikap egois, tapi kita belajar untuk memperhatikan saudara kita sekitar kita. Ya, kalau ada masalah yang datang, jangan kita kecewa. Kadang-kadang kan orang gini, aduh, toko sepi ini. Nggak ada yang beli. Yang punya toko, saya nggak punya toko. Ya, toko sepi nih, nggak ada pembeli ini gitu. Pernah nggak bicara seperti itu Bapak Ibu? Saya katakan jangan. Kalau kau berkata seperti kau pasti makan iblis. Gemuk itu iblis. Makin sehat dia. Senang dia kita kalau kayak gitu. Dia senang kalau kita ngeluh. Dia senang kalau kita sengsara.
Makanya di saat engkau mengalami masalah, di saat engkau mengalami persoalan, jangan keluar kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan, tapi bersyukurlah kepada Tuhan dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengeluh dan mengeluh, iblis ketawa, makin sehat dia. Kita yang sakit, ya, itu harus kita sadari, Bapak Ibu, ya. Jangan mau, ya. Jangan mau. Kayak kemarin teman saya bilang gitu. Aduh, mending aku mati aja lah. Nah, itu seneng banget iblis dengan kayak gitu. Jangan, saya bilang itu. Itu kata-kata putus asa, nggak boleh gitu ya. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Kapan Tuhan mau ambil itu urusan Tuhan gitu ya. Jangan kita pula mau atur-atur Tuhan. Memang kita bisa atur Tuhan. Tuhan ambil aja lah nyawaku. Nggak bisa, ya kan? Itu semua kedaulatannya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu itu. Jadi kalau kita berdoa pun, kita jangan suka-suka kita gitu ya. Biarlah suka-sukanya Tuhan sama kita gitu. Jadi kalau kita mau belajar seperti Rasul Paulus ini ya, kita harus sabar ya. Sabarlah dalam penderitaan. Saya percaya penderitaan yang kita alami pasti ada karena kita juga. Saya udah pernah kesaksian kan di sini ya. Dulu saya seorang rentenir. Termasuk sukses loh saya waktu rentenir. Banyak hepeng. Mau kemana? Jalan. Kan gitu. Mau shopping? Ayo, zaman dulu masih golden truly. Ya ingat saya kalau tiap minggu golden truly. Soalnya hepeng ada kan gitu. Gitu. Kalau sekarang boro-boro gitu ya. Jadi tapi puji Tuhan, sukacita di dalam Tuhan itu luar biasa. Jadi waktu kita mengalami kemakmuran itu kita jauh dari Tuhan. Benar. Kalau sudah hari Minggu saya nggak ibadah, Bapak Ibu. Kalau sudah hari Minggu saya sibuk kemana ya? Oh, ke Taman Mini yuk. Ke Ancol yuk, gitu. Nggak pernah ingat hari Tuhan. Betul, itu kesaksian. Saya nggak pernah ingat hari Tuhan kecuali hari Natal, pamer baju baru dong, sekali setahun kan gitu. Itu Kristen saya dulu. Betul. Jadi saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya dipilih Tuhan, ya, saya ditangkap Tuhan dan disadarkan dari semua dosa saya. Tetapi di saat Tuhan memilih saya pun diproses. Enggak enak-enak terus saya dipilih, terus saya lebih enak. Oh enggak, sakit. Saya diproses oleh Tuhan. Saya main duit, diproses dengan hal duit. Itu cara kerja Tuhan. Itu cara kerja Tuhan. Kenapa? Supaya kau tahu artinya kekurangan. Jangan sombong. Itu maksud Tuhan. Kalau saya nggak mengalami itu, saya nggak ngerti bagaimana orang itu nggak punya duit. Saya nggak ngerti. Jujur saya katakan, bukan sombong. Saya dari belum berojar pun orang tua saya kan adalah duitnya gitu, tanah tentara gitu, nggak pernah kekurangan saya. Selagi saya sekolah sampai kuliah sampai saya bekerja, nggak pernah kekurangan saya. Bahkan setelah kawin, ya itu tadi jatuh dalam dosa. Jadi renter makin berlimpah. Jadi kalau ada orang di Tanto, pinjam dong duit mau bayar kontrakan. Saya bingung kok kontrak pinjam. Karena nggak ngalamin. Jadi itulah yang disebut kesombongan. Tuhan mau menghancurkan kesombongan itu dalam hidup kita. Sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Kalau Tuhan menghancurkan kesombongan kita, kita menjadi rendah hati, mengerti apa itu kelebihan, apa itu kekurangan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga di saat saya kurang, saya nggak pernah mengeluh. Tuhan, ikut Tuhan kenapa jadi gini? Ikut Tuhan kenapa jadi kere? Ikut Tuhan kenapa menderita? Enggak pernah saya katakan. Tapi saya katakan, Tuhan, saya percaya satu hari kelak Engkau berikan sukacita dalam hidupku. Amin. Dan itu tergenapi, puji Tuhan, karena kita taat dan setia. Ya, waktunya udah mau habis ya. Bikin perasaan masih. Satu lagi ya. Oke. Yang ketiga. Perasaan masih 10 menit ya Pak. Yang ketiga dikatakan di dalam itu tadi Roma 12 ayat 12.
berdoa. Ya, tetaplah berdoa ya, sebagai orang Kristen kita harus tetap berdoa ya, berdoa secara konsisten. Jangan kalau ada masalah, Tuhan tolong, begitu masalah selesai lupa. Jangan ya, jangan. Doa itu adalah napas kehidupan. Doa ya, Bapak Ibu, saya katakan kadang-kadang dulu saya punya pengertian gini. Saya dulu kalau doa harus mandi, bersih dulu, masuk kamar. Itu otak saya dulu. Jujur, saya itu kalau mau doa pagi pun harus bersih-bersih gitu. Datang sama Tuhan itu harus bersih, rapi gitu. Enggak, saudara, Tuhan gak ngelihat itu semua. Tuhan ngelihat hati kita. Ternyata doa itu di batin kita pun Tuhan dengar. Di batin kita dalam berjalan, dalam kita bekerja, dalam batin kita berdoa kepada Tuhan, itu Tuhan dengar. Yang penting kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Bawa masalahmu. Bukan hanya dalam masalah saja, Bapak Ibu. Doa itu adalah napas. Artinya kita bersyukur setiap hari. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan. Ya, itu secara konsisten. Jangan jemu-jemu, kata Tuhan. Berdoalah senantiasa. Jangan jemu-jemu. Artinya kita tetap berdoa sepanjang hidup kita. Mungkin mau di jalan, di mana sedang duduk di gereja juga, itu kita tinggal berdoa. Berdoa dalam batin. Itu adalah napas kehidupan kita. Tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap punya keintiman dengan Tuhan, sehingga kita diberikan hikmat ya sama Tuhan, diberikan kepintaran, kecerdasan ya, diberikan pewahyuan, pokoknya diberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan percayalah, di saat kita mengalami ya masalah-masalah kehidupan kita, mungkin kita sampai aduh Tuhan ya gitu ya, kita sudah bawa dalam doa, kenapa nggak dijawab? Jangan sampai seperti itu, nggak ada hak kita. Jangan katakan Tuhan dijawab nggak dijawab doaku, aku tetap percaya Tuhan, itu baru keren ya. Jangan ngotot Tuhan, pokoknya harus jawab Tuhan. Nggak ada ceritanya orang Kristen berdoa seperti itu ya. Kita harus dengan kerendahan hati kepada Tuhan, berdoa, meminta segala kebutuhan kita, bersyukur atas semua apa yang Tuhan berikan, dan senantiasa setiap saat kita harus bersyukur dan mengucap syukur dan bersabar dalam segala sesuatunya. Terima kasih. Saya undang pemusik untuk kita naikkan satu pujian.
kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu yang memerdekakan kita. Karena kebenaran ini bukan sekedar pengetahuan intelektual, tapi kebenaran berbicara bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan senantiasa yang telah membebaskan kita dari segala kelemahan kita, dari segala kemarahan kita, kebohongan kita, kebobrokan kita, dari semua hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan sudah bebaskan kita, Tuhan sudah memerdekakan kita. Untuk itu biarlah kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kita terus bersyukur kepada Tuhan, meskipun di dalam kehidupan kita kadangkala kita berhadapan dengan konflik permasalahan hidup, tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi itu semua untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan mau membentuk kita, menjadikan kita seperti emas yang murni, yang bisa dipakai untuk kemuliaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita diproses oleh Tuhan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa. Tuhan, kenapa hidupku berat seperti ini? Jangan. Tapi biarlah bibir mulut kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Di saat kita tahu berterima kasih, di saat kita tahu meninggikan Tuhan, Dia melihat ini anak yang aku kasihi dan patut aku berkati. Untuk itu mari kita belajar untuk kita senantiasa di dalam kita menghadapi masalah, tetaplah bersyukur, tetaplah bersabar. Jangan pernah engkau gerasak gerusuk mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan kehebatanmu, mengandalkan kekayaanmu, mengandalkan seluruh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu satu hal yang Tuhan tidak mau, kita jatuh dalam hal kesombongan, Bapak Ibu. Dia membenci orang-orang yang sombong, tapi Dia mengasihi orang-orang yang rendah hati. Untuk itu mari kita belajar untuk senantiasa kita jaga hati kita, belajar untuk kita memiliki kerendahan hati, datang kepada Tuhan, menghormati Dia. Dimanapun kita berada, mari kita senantiasa andalkan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita alami itu semuanya belum apa-apa. Rasul Paulus mengatakan masalah ini adalah ringan. Seharusnya kita yang mengatakan itu, bukan Rasul Paulus. Tapi betapa luar biasanya firman Tuhan saat ini. Kita bisa mengatakan, biarlah Tuhan masalah-masalah ringan yang Kau izinkan dalam hidupku, aku boleh hadapi bersama Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, bersamamu aku pasti menang. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Apa yang kita pikir tidak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita belajar untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan terus bersandar hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Maka Dia yang memulihkan kita. Tuhan datang untuk memulihkan kehidupan kita dan menerangi hati kita, sehingga hati kita, pikiran kita seperti pikiran Kristus. Untuk itu biarlah kita diajar lebih lagi untuk senantiasa kita berdoa kepada Tuhan, berdoa secara konsisten, bukan sekali-sekali, bukan setiap minggu, bukan sebulan sekali, tapi kita setiap saat ada dalam hadirat Tuhan. Setiap saat kita berseru kepada Tuhan, dalam keadaan apapun kondisi kita terus berdoa. Tuhan, ini aku anakmu Tuhan, ini aku butuh Engkau Tuhan, aku perlu Engkau dalam hidupku Tuhan. Jangan pernah tinggalkan aku Tuhan, tapi peganglah tanganku. Aku tidak mau berjalan kalau tidak bersama Tuhan.
Tuhan. Katakan hal itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan berjalan di pihakmu dan engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kadang kita tidak mampu menghadapi kehidupan ini, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kuasa Roh Kudusnya yang memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala sesuatunya. Untuk itu bersyukurlah buat apa yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita, karena kita percaya di dalam Yesus kita pasti menang. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang kami dengar pada saat ini. Biarlah semuanya kami diberkati Tuhan, semuanya kami dipulihkan, dan kami boleh mengalami kemenangan itu, mengalami kemerdekaan itu bersama Tuhan. Karena kami percaya di saat kami dimerdekakan, maka roh sukacita melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah firman yang ditabur itu boleh bertumbuh berlipat kali ganda di dalam hati kami, dan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah kerinduan kami Bapa. Pulihkan kami semua jemaat Kristus sejati di tempat ini, untuk kami senantiasa boleh bergandengan tangan, sama-sama maju di dalam Tuhan, sama-sama mengecap kebenaran firman Tuhan, dan terus diperbaharui di dalam roh, dan kami hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Diberkati melalui firman pada pagi hari ini, amin. Kedengaran Bapak Ibu diberkati, amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, ibadah seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Untuk minggu depan ibadah pukul 9 ya, disertai sekolah minggu di tempat ini. Lalu untuk KUL nanti akan disampaikan di WA grup jemaat ya Bapak Ibu ya. Sekian pengumuman gereja Tuhan Yesus berkati. Silakan. Iya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, gereja menyiapkan, gak tahu ini dari gereja atau ada yang donatur ya, yang memberkati Bapak Ibu dengan 5 bingkisan. Tapi tidak terima begitu saja. Oh, ada penambahan lagi 7 berarti ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Iya, jangan tegang-tegang. Pertanyaannya, 5. Coba hitung dulu. Iya, iya. Iya. Di mimbar boleh ikut juga atau jemaat aja nih? Kesepakatan bersama. Oh, jemaat aja. Oke, spesial buat jemaat. Jemaat, ya. Oke, siap? Pertanyaan pertama. Oh, ada 9 Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan. Jadi kalau yang nggak menjawab, artinya tim mimbar yang akan iya, acak aja pokoknya ya. Pokoknya siapa yang dapat yang baik atau yang sedang lagi bersyukur. Amin. Iya, pertanyaan pertama, angkat tangan ya, atau berdiri langsung ya. Kita merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-80 ya. Bukan itu pertanyaannya. Siapa presiden yang memimpin bangsa ini? Urutan ke-3. Ayo kok, berdiri. Berdiri kok, jawab. Salah. Gagal. Bukan pertanyaan itu lagi yang diituin ya. Terus, siapa baru siapa? Siapa pencipta lagu kebangsaan Indonesia? Ya, maju Bu. Iya.
Ya oke, mau mana nih Ci? Silakan, Pak Gem tolong kasih ke adiknya. Kan dari tim Bu, harus terima. Bersyukur. Iya, oke tepuk tangan. Selanjutnya pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Pulang bikin bala-bala, Ci. Ya, pertanyaan ketiga. Kita ada di kemerdekaan ke-80. Berapa sih provinsi yang ada di bangsa kita? Berapa provinsi? Salah. Udah 2 salah. Oke, nggak bisa lagi berarti. Udah 2 yang salah. 38. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Siapa gubernur Jawa Barat? Jadi mulia. Nggak bisa. Akang Aing. Harus. Ya. Oh si tante mana? Di kita Kok nggak boleh 2 kali? Yang mana? Oh itu. Ayo maju Bu. Tolong di atas ya, bantu. Opung tolong berikan Pung. Iya. Iya, puji Tuhan. Ibu itu kayaknya dress Bu, pakai minggu depan ya. Iya, pertanyaan berikutnya. Soalnya tadi saya dadakan juga disuruh, saya nggak konsen tadi milih pertanyaan gitu. Iya, selanjutnya kita punya bendera pusaka, benar? Udah nggak bisa dikibarin lagi, kalau kibarin berlembar-lembar akan sobek gitu. Siapa sih penjahit bendera pusaka yang udah? Ayo, Ci, yang udah nggak? Siapa deh? Iya, maju sih. Iya. Ini anak sekolah punya makanan ini kalau pertanyaan kayak begini. Oke, Ibu tolong kasih Bu. Iya. Iya. Udah tinggal berapa? 3 lagi Bapak Ibu. 3 lagi. Iya. Iya sih. Ih, kayaknya dapat hadiah di belakang dia diem aja. Tepuk tangan dulu dong. Ya, pertanyaan selanjutnya. Siapa Presiden Indonesia urutan ke-6? Jangan. Ini bukan Bapak Gembala atau pengkhotbah di atas. Amin, amin. Serentak pertanyaan. Oke, selanjutnya. Apalagi ya tadi ya? Oh iya, tadi Opung sampaikan firman di mimbar. Kalau yang konsen, saya nggak konsen banget juga. Saya ingat ayatnya. Nah, nggak boleh pegang HP ya, nggak boleh nyontek. Nyontek itu dong. Iya. Iya. Di 2 Korintus 3 ayat 17. Saya sebutin ayatnya, Bapak Ibu sebutin bunyi ayatnya. Ngacung dulu, siapa yang bisa? Angkat tangan. Kalau pengkhotbah tadi enggak lolos. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Alhamdulillah. Berarti tadi nggak konsen, ketahuan Pak Gem. Banyak yang nggak konsen ayat hari ini. Ayo, ada yang jawab? 2 ya Ci dapatnya. Ada yang jawab karena ini spesial. Ada yang jawab? Nggak boleh. Kalau buka HP nyontek. Oke, lanjutlah. Aduh, ini yang paling mudah ya, khususnya buat orang Betawi. Apa sih kepanjangan dari kata atau kalimat Monas? Jangan salah. Iya. Siapa bisa sebutkan teks proklamasi?
Maju ke depan. Teks proklamasi. Bisa? Ada? Yang anak muda ada? Oh, di mimbar nggak bisa sih. Ada anak muda? Jangan salah loh. Ada juga anak-anak angkatan atau usia 40 ke bawah itu nggak hafal Pancasila loh. Banyak yang nggak hafal. Yuk, ada? Kami bangsa ini kalau disarankan jawab saya. Ada? Lanjut? Tidak ada? Berikutnya. Ada yang hafal Pancasila sama lambangnya, bukan Pancasilanya aja, sama lambangnya di samping. Sila pertama apa? Bisa? Dapatnya dua, langsung aja. Oh, bisa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan di Indonesia. Empat, kebijaksanaan yang Salah, ulang. Ya, benar. Ya, pikir dulu ya. Udah? Oh, ya. Ini lolos ya, nggak usah lama. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, tepuk tangan, berani dia. Ayo, si Christine. Ambil sepedanya di Om Denny ya. Ya, dua lagi. Ini yang Cici. Pulang bisa bikin sate Bapak Ibu. Iya, pertanyaannya. Habis pertanyaan tadi kan tadi 9, bilangnya tadi cuma 5. Iya, oke, kembali lagi. Tolong sebutin dong 2 pahlawan nasional dari provinsi manapun. Pahlawan nasional ya, yang berjuang gitu, bukan kalau pahlawan nasional kan kayak Soekarno. Iya, berjuang juga, tapi dia adalah pemimpin negara yang berjuang. Contohnya di Maluku, Christina Marta Tiahahu. Nah, sebutin yang 2 dari provinsi lain. Ada? Ih, bisa. Hadir. Satu, Jawa adalah Pangeran Diponegoro. Iya, kedua. Kedua, di Timura di Maluku. Iya. Om ini kasih Om. Dia satu lagi ya, Ci. Ya, tinggal 1 ya. Pertanyaan terakhir dari Ci Christine ada, Ci. Yang kita tahu kan Pak Ageng kita namanya Om Denny Yunus. Kalau nama di rekening, nomor rekeningnya apa? Angkat tangan dulu baru jawab, gugur. Wah, apa lagi ya? Ya, tanggal lahirnya Pak Ageng kita, angkat tangan dulu baru jawab. 21 Desember. Ya. Mami udah. Benar nggak? Om. Benar. Oh iya, ya tante, makasih tante. Bugam, tolong mereka buat Mami Bugam. Ayo Bugam. Kan ayah-ayahnya yang punya. Ini mah udah tahu. Somet. Oke. Om Denny main musik, aku main khotbah. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Bapa, ibadah sudah selesai dan kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami dengan firman. Dan saat ini kami satukan hati kami berdoa dan bersepat bagi bangsa dan negara kami. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberikan kemerdekaan yang mana memasuki usia 80 tahun. Kami percaya Bapa, tidak ada pemerintahan yang tidak datang daripada Engkau. Demikian juga pemerintahan kami saat ini yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Juga dengan jajaran menteri dan pejabat-pejabatnya mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya semua tidak lepas dari rencana dan penetapan-Mu Bapa. Dan kami percaya mereka adalah wakil yang Kau percayakan untuk bangsa dan negara ini. Hamba berdoa Bapa untuk pergumulan buat bangsa ini, permasalahan buat bangsa ini, baik sosial politiknya, ekonominya, keamanannya. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya Engkaulah yang menjadi arsitek bagi bangsa dan negara ini. Engkaulah yang menjadi harapan kami. Dan kami anak-anak-Mu semua sepakat bersahati menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, pemerintahan yang sudah Engkau tetapkan ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau punya rencana lewat pemerintahan ini, Engkau punya planning untuk pemerintahan ini. Jadi juga Engkau punya kedaulatan atas bangsa dan negara ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi lepas dari pandangan dan rencana-Mu. Oleh sebab itu kami percaya apapun yang terjadi, baik sosial, politik, ekonomi, apapun di tempat di negara kami ini, semua ada dalam tujuan-Mu yang membawa nama-Mu akan dipermuliakan di tempat ini. Oleh sebab itu kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Bapa, pemerintahan ini ke dalam tangan-Mu, ekonomi kami ke dalam tangan-Mu, sosial politik ke dalam tangan-Mu, kami serahkan semuanya. Dan kami percaya tangan Tuhan campur tangan untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, negara ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga anak-anak-Mu yang ada di seluruh Indonesia ke dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu, dan juga seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di wilayah Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau campur tangan sehingga akan ada satu kebaktian, kebangunan, ada satu kebangunan rohani untuk bangsa dan negara ini. Sehingga lewat semua keadaan-keadaan yang terjadi ini, kami percaya kami akan berlutut di bawah kaki-Mu dan kami akan berteriak dan selalu bersandar kepada Engkau. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, bangsa ini akan Kau berkati Bapa. Ke dalam tangan serahkan semua ini. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kami taruhkan iman kami taruhkan pengharapan kami taruhkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kami percaya bangsa ini, negara ini, pemerintah ini ada di hati-Mu. Terima kasih Bapa. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menyertai dan memelihara saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya, sama